Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nukhairatani dari kelas 1C Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan dari pembahasan Ulumul Quran 1. Jangan lupa disimak guys. Pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan tentang bagaimana turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu turunnya Al-Quran secara sekaligus, dan yang kedua itu turunnya Al-Quran secara bertahap-tahap. Adapun dalil tentang turunnya Al-Quran secara sekaligus yaitu ada pada Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan mengandung penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Pendapat pada sebagian ulama yang berpendapat bahwa turunnya Al-Quran itu ada 3 tahap. Yang pertama itu Al-Quran turun pertama-tama secara berangsur-angsur ke Lauh Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah, dan yang terakhir itu turun sedikit demi sedikit kepada Rasulullah SAW. Adapun dalilnya turunnya Al-Quran secara bertahap-tahap itu ada pada surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila, yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turun dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Maksud dari ayat tersebut ialah Al-Quran itu secara berangsur-angsur turunnya agar kamu membacakannya kepada manusia secara perlahan dan benar. Juga kami menurunkannya sesuai dengan berbagai peristiwa dan kejadian. Pertanyaan yang kedua itu menanyakan tentang bagaimana pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Oke, kita akan menjawab tentang pertanyaan tadi, di mana pertanyaan itu menanyakan bagaimana pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, pengumpulan Al-Quran itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pengumpulan Al-Quran dalam konteks hafalan, dan yang kedua pengumpulan Al-Quran dalam konteks penulisannya. Mengapa Nabi lebih memilih hafalan dibandingkan dengan penulisan? Karena bangsa Arab secara kodrati memang mempunyai daya hafal yang kuat. Pada umumnya mereka buta huruf, sehingga dalam penulisan berita-berita, syair-syair, dan silsilah mereka dilakukan dengan catatan di hati mereka. Dalam kitab Sahihnya, Al-Bukhari telah mengemukakan tentang 7 penghafal Al-Quran. Mereka adalah yang pertama, Abdullah bin Mas'ud, yang kedua, Salim bin Ma'qil Maula Abi Huzaifah, yang ketiga, Mu'az bin Jabal, yang keempat itu Ubay bin Ka'ab, yang kelima Zaid bin Sabit, yang keenam Abu Zaid bin Sakan, dan yang terakhir itu Abu Ad-Darda. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana perjalanan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq? Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar itu terjadi ketika perang Yamamah, di mana perang tersebut itu telah menggugurkan hufaz Al-Quran yang syahid di medan perang. Disebabkan peristiwa Yamamah tersebut, sahabat Umar merasa khawatir tentang kondisi dan nasib Al-Quran di masa yang akan datang, sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran sebelum pada akhirnya para sahabat yang hafal Al-Quran berguguran di medan perang yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Zaid bin Sabit mengatakan,
Saya diutus oleh Abu Bakar untuk mengikuti peperangan penduduk Yamamah. Lalu tiba-tiba Umar datang dan berkata, "Sungguh, perang Yamamah begitu berat bagi para penghafal Al-Quran. Saya khawatir nanti korban berjatuhan hingga menyebabkan Al-Quran hilang dengan wafatnya para penghafal Al-Quran. Saya punya inisiatif agar engkau berkenaan mengumpulkan Al-Quran." Lalu Abu Bakar menjawab, "Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Jawabnya dengan merasa keberatan. Berkali-kali Umar mencoba meyakinkan hal itu. Lalu Allah telah melapangkan dadaku dengan menerima inisiatif Umar untuk mengumpulkan Al-Quran, jelas Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada Zaid dan mengatakan, "Sungguh engkau adalah lelaki yang luar biasa, sebab engkau pernah menulis Al-Quran untuk baginda Rasulullah SAW." Karena kecakapannya tersebut, ia membuat metode dalam pengumpulan mushaf dengan memberikan syarat. Sebuah ayat Al-Quran harus disaksikan minimal 2 orang sahabat, sekaligus tidak hanya mengandalkan hafalan para sahabat saja, melainkan terdapat bukti tertulis yang ditulis di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika 2 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ia tidak akan menulis dan memasukkan ayat tersebut ke dalam bagian dari Al-Quran. Pengumpulan mushaf ini tidak memakan waktu lama, yakni sekitar 1 tahun saja di era Khalifah Abu Bakar, kira-kira di akhir tahun 11 Hijriah atau awal tahun 12 Hijriah. Pengumpulan mushaf ini selesai dilaksanakan pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sahabat Abu Bakar wafat. Kumpulan mushaf tersebut kemudian pindah tangan ke pangkuan sahabat Umar bin Khattab.